Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Dwi Septianing Tias dengan NIM 1813031017 dari kelas 5A Pendidikan Kimia. Di sini saya akan membahas terkait tes awal titrasi potensiometri asam amino. Tes awal ini terdiri dari 10 soal. Untuk soal yang pertama, apakah yang dimaksud dengan potensiometer? Kemudian yang kedua, bagaimana hubungan antara pH dengan potensial larutan? Untuk jawabannya, yang pertama, potensiometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur potensial larutan dalam titrasi potensiometri. Kemudian yang kedua, hubungan antara pH dengan potensial larutan yaitu pengukuran potensial dapat dilakukan secara tidak langsung melalui pengukuran pH dengan menggunakan alat pH meter. Hubungan antara pH dan potensial larutan dinyatakan oleh rumus pH sama dengan EV dikurang L per 0,059, di mana EV adalah potensial sel, L adalah tetapan yang tergantung dari potensial elektroda pembanding dan potensial yang berasal dari permukaan membran. Kemudian untuk soal nomor 2, jelaskan fungsi pH meter dalam percobaan ini. Untuk soal B, sebutkan jenis elektroda yang ada dalam pH meter. Untuk soal 2C, bagaimanakah cara mengkalibrasi pH meter yang digunakan? Untuk jawabannya, yang pertama, pH meter berfungsi untuk mengukur pH larutan dan mengukur potensial suatu reaksi. Kemudian yang B, elektroda yang ada dalam pH meter yaitu elektroda kalomel jenuh dan elektroda membran gelas, yang mana elektroda membran gelas ini berfungsi sebagai elektroda pembanding. Kemudian untuk 2C, salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengkalibrasi pH meter adalah dengan menggunakan buffer dengan pH 4 dan pH 7. Untuk langkah-langkahnya, larutkan buffer pH 4 dan 7 masing-masing di dalam gelas kimia berukuran 100 ml yang kering dan bersih. Kemudian yang kedua, bersihkan elektroda pH meter dengan cara menyemprotkan Aquades ke sekeliling ujung elektrode. Keringkan dengan menggunakan tisu. Kemudian yang ketiga, sambungkan elektroda dengan alat bacaan pH. Yang keempat, celupkan elektrode ke dalam larutan buffer ber-pH 4, kemudian goyang-goyangkan sebentar untuk menghomogenkan, lalu biarkan beberapa saat. Pencet tombol on pada pH meter. Amati pembacaannya. Bila bacaan tidak menunjukkan pH 4, maka putarlah tombol kalibrasi hingga pH pada bacaan menunjukkan nilai 4. Kemudian, angkat elektroda dari larutan. Cuci kembali dengan Aquades, lalu keringkan dengan kertas tisu. Selanjutnya, celupkan elektroda ke dalam larutan buffer ber-pH 7. Pencet tombol on pada pH meter, amati pembacaannya. Bila bacaan menunjukkan pH 7, alat siap digunakan. Namun, apabila pembacaan tidak menunjukkan pH 7, minta instruktur untuk memperbaiki atau mengganti alatnya. Kemudian yang terakhir, cuci dan keringkan elektroda setiap akan digunakan untuk larutan yang berbeda. Untuk soal nomor 3, jelaskan dan gambarkan alat serta prinsip percobaan penentuan titrasi potensiometri. Berikut merupakan alat dari titrasi potensiometri. Prinsip potensiometri didasarkan pada pengukuran potensial listrik antara elektroda indikator dan elektroda yang dicelupkan pada larutan. Pengukuran potensial pada elektroda indikator harus digunakan elektroda standar yang berfungsi sebagai pembanding, yang mempunyai harga potensial tetap selama pengukuran. Elektroda indikator ini berfungsi sebagai elektroda pengukur dan elektroda yang dicelupkan merupakan elektroda pembanding. Elektroda indikator merupakan elektroda yang potensialnya bergantung pada konsentrasi ion yang akan ditetapkan dan proses pemilihannya berdasarkan jenis senyawa yang hendak ditentukan. Kemudian untuk soal nomor 4, larutkan 10 mg asam amino atau monoamino dan monokarboksilat seperti glisin ke dalam 20 ml Aquades. Berapa konsentrasi larutan asam amino tersebut? Untuk jawabannya, diketahui bahwa massa glisin sama dengan 10 mg atau 0,01 gram. Untuk volumenya diketahui 20 ml atau 0,02 liter. Untuk MR dari glisin diketahui 75 gram per mol. Untuk mol glisin dapat dicari dengan rumus massa per MR sama dengan 0,01 per 75. Maka didapatkan nilai mol glisin sebesar 0,000133 mol. Untuk konsentrasi larutannya diperoleh dengan rumus N per V sama dengan 0,00013 per 0,02 sama dengan 0,00665 molar.
Kemudian untuk soal nomor 5, jelaskan yang pertama alasan mengapa titrasi dengan larutan H2SO4 2 normal. Kemudian, kapan kita menghentikan titrasi pada praktikum titrasi potensiometri ini? Kemudian yang ketiga, jelaskan metode cepat untuk menentukan titik ekivalen titrasi. Untuk jawabannya, yang pertama, tujuan dititrasi dengan larutan H2SO4 2 normal adalah untuk mendapatkan pKa1 karena asam amino bersifat amfoter. Kemudian untuk yang B, titrasi dapat dihentikan ketika penambahan titran tidak lagi menyebabkan perubahan potensial atau pH dari larutan yang dititrasi. Untuk yang C, metode yang dapat digunakan untuk menentukan titik ekivalen titrasi itu ada dua. Yang pertama dengan membuat kurva potensial versus volume titran atau pH versus volume titran. Berikut merupakan kurvanya. Dan yang kedua dengan membuat kurva turunan kedua potensial. Berikut merupakan kurvanya. Kemudian untuk soal nomor 6, larutkan kembali 200 mg asam amino atau monoamino dan monokarboksilat seperti glisin ke dalam 20 ml Aquades. Lalu titrasi dengan larutan NaOH 2 normal. Apakah tujuan dari langkah ini? Untuk jawabannya, hal ini bertujuan agar gugus COOH dapat bereaksi dengan ion OH- dari NaOH sehingga diperoleh nilai pKa2. Untuk soal nomor 7, apakah semua asam amino memiliki titik ekivalensi yang sama? Kalau tidak, kenapa? Kemudian untuk jawabannya, asam amino memiliki titik ekivalensi yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena masing-masing asam amino memiliki gugus R, yang mana gugus R tersebut ada yang bersifat polar dan non-polar. Hal itu yang akan mempengaruhi titik ekivalensi dari masing-masing atau dari setiap asam amino. Kemudian untuk soal nomor 8, apakah perbedaan asam amino polar dan non-polar? Untuk jawabannya, asam amino polar dan asam amino non-polar dikategorikan berdasarkan polaritasnya. Perbedaan antara asam amino polar dan non-polar adalah asam amino polar memiliki polaritas, sedangkan asam amino non-polar merupakan asam amino yang tidak memiliki polaritas. Contoh dari asam amino polar diantaranya sistein, serin, treonin, dan tirosin. Sedangkan contoh dari asam amino nonpolar adalah alanin, glisin, leusin, metionin, fenilalanin, dan triptofan. Untuk soal nomor 9, bagaimana cara menentukan pH isoelektrik? Untuk jawabannya, untuk menentukan pH isoelektrik dapat dilakukan dengan membuat kurva gabungan dari hasil titrasi dengan NaOH dan H2SO4. Kemudian dari kurva tersebut dapat ditentukan nilai pKa1 dan pKa2 yang selanjutnya pH isoelektrik atau PI dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. PI sama dengan pKa1 ditambah pKa2 per 2. Untuk soal yang terakhir, soal nomor 10, jelaskan muatan asam amino apabila pH asam amino berada di atas titik isoelektriknya. Begitu juga sebaliknya, di bawah titik isoelektriknya. Untuk jawabannya, ketika pH berada di atas titik isoelektrik, maka muatan asam amino akan menjadi negatif serta bergerak ke arah elektroda positif jika ditempatkan pada suatu medan listrik. Kemudian, jika pH berada pada kondisi di bawah titik isoelektrik, maka muatan asam amino akan bermuatan positif dan bergerak ke arah elektroda negatif. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.